Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awalia dengan NPM 201111148 dari Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja SDM, mesin, peralatan, raw materi, dan faktor produksi lainnya. Oke, di sini ada faktor-faktor penunjang perkembangan manajemen operasional. Yang pertama, adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Yang kedua, revolusi industri. Yang ketiga, perkembangan alat dan teknologi. Yang keempat, perkembangan ilmu dan metode kerja. Oke, pembagian kerja dan spesialisasi. Di sini Adam Smith dengan judul Wealth of Nations tahun 1776, yaitu pembagian kerja dan spesialis akan meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, Charles Babbage dengan judul On the Economy of Machinery and Manufacture, di mana pentingnya pemakaian secara ekonomis dan mengorganisir karyawan dengan memproduksi barang secara efektif dan efisien. Di sini revolusi industri yaitu tindakan pembagian tenaga kerja dengan tenaga mesin. Ya, di mana terdapat dampak revolusi industri yaitu bertambahnya penggunaan mesin. Yang kedua, efisien produksi batu bara dan besi dan baja. Yang ketiga, pembangunan jalan kereta api, alat transportasi, dan alat komunikasi. Yang keempat, meluasnya sistem perbankan dan perkreditan. Perkembangan alat dan teknologi. Pada tahun 1664, Hargreaves menciptakan alat pemintal yang disebut spinning jenny. Yang kedua, tahun 1669, Arkwright menciptakan alat pemintal yang disebut oleh tenaga air. Yang ketiga, pada tahun 1764, James Watt menciptakan mesin uap. Yang keempat, tahun 1779, Crompton menciptakan alat tenun yang disebut mule. Selanjutnya, tahun 1785, Cartwright menciptakan alat tenun yang pertama, alat tenun mesin yang pertama. Oke, perkembangan ilmu dan metode kerja. Taylor yaitu pentingnya pemakaian cara-cara ilmiah dalam pemecahan masalah manajemen operasi. Harris pada tahun 1915 yaitu mengembangkan formula EOQ atau Economy Order Quantity untuk manajemen persediaan. Oke, di sini ada beberapa contoh dari perkembangan sejarah manajemen operasional, yaitu dulu kita berkomunikasi itu menggunakan surat menyurat, tetapi di zaman sekarang itu udah canggih, di mana adanya alat komunikasi seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya. Dan ada lagi seperti alat membajak, yaitu dulu menggunakan hewan atau kerbau, ya, tetapi sekarang udah canggih dan menggunakan alat membajaknya sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.